sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang hidup dalam kolektivitas. Intinya manusia itu harus hidup bersama. Bisa nggak satu orang hidup sendiri? Nggak butuh urip dewe istilahnya. Nggak bisa, betul. Kalau hidup sendiri harus bikin baju sendiri, mau mandi bikin sabun sendiri, mau mati dikubur sendiri misalkan. Tidak bisa ya, karena secara natural manusia atau suatu individu itu hidup secara kolektivitas. Kolektivitas artinya dia berkelompok. Nah, kemudian masyarakat juga disebutkan suatu jenis sistem sosial yang lebih besar daripada institusi. Kenapa kok masyarakat dikatakan lebih besar daripada institusi? Kira-kira kenapa? Kenapa masyarakat dikatakan lebih besar daripada institusi? Karena lebih luas cakupannya. Ada lagi yang lain? Masyarakat luas. Betul sekali, jawabannya betul semua, dimana di dalam masyarakat itu ada institusi. Tadi kita ingat apa? Institusi terkecil adalah keluarga kan? Nah, berarti kan masyarakat itu dibangun oleh adanya keluarga-keluarga. Maka kita bisa sebut di sini suatu masyarakat itu terdiri dari banyak institusi. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada institusi, institusi keluarga, institusi RT, RW. Kemudian ada peranan. Karena setiap orang di dalam institusi memiliki status, maka setiap orang punya peranan-peranan masing-masing. Nah, institusi mencakup ketiga poin tersebut, yaitu terdiri dari masyarakat mencakup 3 poin tersebut, mulai dari institusi, status sampai peranan. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 2. Tadi kita sudah mempelajari tentang institusi. Nah, sekarang kita lebih mendetailkan pengertian mengenai institusi keluarga dan institusi pendidikan. Institusi keluarga adalah unit terkecil, unit sosial terkecil dalam masyarakat, di mana pengertian keluarga adalah jaringan orang-orang yang tinggal bersama-sama dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai ikatan perkawinan dan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Siapa yang setuju dengan pengertian ini? Saya? Ada yang tidak setuju? Ada nggak yang tidak setuju? Tinggal bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. Saya lahir di desa, kemudian paman saya itu lahir, kebetulan dia orang tuanya tinggal transmigrasi ke Sumatera. Jadi dari kecil dia lahir di Sumatera. Sampai kita umur 20 tahun baru ketemu. Berarti kan selama 20 tahun kita tidak tinggal bersama-sama, tapi dia masih keluarga saya kok. Berarti ini nggak betul dong pengertiannya. Kemudian mempunyai ikatan perkawinan. Di sini ada ikatan perkawinan dan kekerabatan. Kata Mbak Asnawati, keluarga tidak harus tinggal satu tempat, tidak harus tinggal tertentu. Tapi kata Mbak Brigita sudah betul, tapi tidak lengkap. Merupakan bagian keluarga dari nenek moyang. Oke.
Jadi kita lihat di sini pengertian keluarga itu sangat luas sekali. Kalau Anda lihat di buku modul Anda, itu banyak sekali pengertian-pengertiannya karena direvisi. Ada juga yang betul sekali Mbak Ika, ada juga yang ada pengertiannya kemudian gak jadi diralat, muncul pengertian yang lain. Jadi pengertiannya itu luas keluarga, dan dia akan terus berkembang sesuai dengan adanya perkembangan masyarakat. Tapi kita mengerti ya, intinya kalau keluarga itu biasanya memiliki hubungan darah. Kalau misalkan mengaku, oh anak angkat kok, kan nggak ada itu hubungan darah, ayo berarti kan bukan keluarga. Jadi banyak sekali faktor-faktornya yang mempengaruhi pengertian apa sih keluarga itu. Apa keluarga? Ada definisikan sendiri. Di sini ada 3 perspektif dalam institusi keluarga. Yang pertama adalah interaksionis, di mana di dalam keluarga itu adalah institusi terkecil untuk terjadinya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Dari bangun pagi udah ketemu ibu, interaksi pertama dengan ibu. Dari kecil interaksinya juga dengan ibu, sampai tua juga dengan keluarga. Jadi tempat yang interaksionisnya tinggi. Tapi karena interaksinya tinggi, konfliknya juga bisa tinggi. Sering bertengkar sama adiknya, kemudian gondok-gondokan sama bapak ibunya, wah aku gak dibelikan HP misalkan. Terus yang ketiga adalah perspektif fungsionalis. Kalau untuk yang perspektif fungsionalis, di sini kita lihat ada beberapa penjelasan. Perspektif fungsionalis keluarga, yang pertama adalah ini kalau perspektif fungsionalis itu maksudnya adalah keluarga dilihat dari fungsinya. Yang pertama adalah reproduksi masyarakat. Sepakat ya, kalau tidak ada orang yang berkeluarga gimana bisa bereproduksi masyarakatnya. Kemudian pengaturan fisik, penempatan sosial. Dengan adanya keluarga-keluarga itu muncullah penempatan sosial. Oh ini ayah, ibu, ini anaknya. Kemudian sosialisasi, kita tahu ya, keluarga itu tempat sosialisasi pertama ya. Dari kita kecil kita diajari nulis, diajari ngomong, diajari berbagai macam aturan sama keluarga kita. Kemudian dukungan emosional, betul sekali. Dimana kalau pulang sekolah, oh aku bijiku jelek, si Puha jangan nangis. Secara emosional kita didukung oleh orang tua, baik buruk. Keluarga adalah tempat kita mencurahkan perasaan. Dan yang paling penting adalah kontrol sosial. Keluarga itu adalah kontrol sosial yang paling utama untuk anak ya, terutama. Halo, apakah saudara-saudara ini mendengar saya? Kok tidak ada respon? Oke. Takutnya nggak kedengaran. Nah, ini ada fungsi-fungsi keluarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Saya acak. Oh tadi ada yang nggak bisa ya. Fungsi reproduksi jelas, karena tujuannya berkeluarga juga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan ya. Jadi untuk bereproduksi melanjutkan keturunan. Kemudian sosialis, sama seperti saya jelaskan pada perspektif fungsionalis tadi, bahwa keluarga ini berfungsi sebagai institusi pertama atau terkecil yang memberikan memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian fungsi afeksi itu apa? Pengaruh ya.
untuk mempengaruhi. Kamu harus jadi anak baik. Kalau orang tuanya baik, pasti anaknya, most of ya, bukan pasti, hampir selalu anaknya baik. Kenapa? Karena dia terpengaruh oleh orang tuanya yang selalu bersikap baik, suka menolong, suka menabung, tidak sombong, dan baik hati misalkan. Meniru pada orang tuanya. Jadi terpengaruh, untuk mempengaruhi. Nah, kemudian ada fungsi ekonomi. Betul sekali, melalui keluarga itu kita bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Fungsi pengawasan sosial, di mana setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk mengontrol masing-masing keluarganya. Misalkan nih, bapak ibunya pasti dong mengontrol anaknya biar nggak nakal. Gimana cara anak mengontrol bapaknya? Bapak ini kudu dikontrol, ini malam-malam ini pergi kemana bapak ini? Wah, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, misalkan dikontrol begitu bapaknya, udah ya. Jadi dikontrol bagaimana agar kalau sudah tua misalkan, oh jangan makan yang manis-manis, nanti diabetes misalkan. Kemudian ibu tolong ya jangan makan yang asin-asin, hipertensi. Sudah bapak ibu ya jangan makan misalkan. Oke. Pengawasan sosial. Oke, betul sekali Mbak Prima. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi proteksi. Nah, kalau proteksi itu lebih ke melindungi. Kalau pengawasan sosial kan lebih ke mengontrol. Nah, kalau proteksi dia lebih ke keamanan lagi. Siapa? Kalau biasanya ini mas gitu ya, kakak laki-laki.